Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketiga dari pembahasan soal latihan ujian madrasah sanawiyah. Sekarang bagian nomor 9 sampai dengan berapa? 12. Pertama kita akan bahas soal nomor 9, ini berkaitan dengan bangun datar ya. Jika ada bangun datar ini ada persegi dengan segitiga, jika panjang AD sama dengan DC. Nah, ini bukti perseginya ya, panjang AD sama dengan DC sama dengan 20 cm. AD 20, DC 20, BE 8. Nah, ini BE 8 dan CF 5 cm, maka keliling bangun tersebut. Berarti kelilingnya yang ditambahkan ya semuanya kecuali FB. FB ini ada di bagian dalam jadi tidak ditambahkan. Maka kelilingnya adalah AD tambah DC tambah CF kemudian tambah FE nih. Nah, di CF langsung ke FE, kemudian tambah EA. EA. Nah, yang jadi masalah di sini ada panjang yang belum diketahui yaitu FE. FE kalau ini udah ada kan, AD udah ada, DC udah ada, CF udah ada, EA juga sudah ada ya. Karena AB 20, BE 8 berarti EA 28. Nah, FE kita lihat segitiga ini ya. Segitiga BFE BE 8, kemudian FB-nya. Nah, FB-nya berapa? FB-nya tentu saja 15 cm. Kenapa 15? Karena AD kan 20, berarti CB juga 20. CF sudah ada 5, berarti FB sisanya 20 diambil 5 yaitu 15. Nah, di sini FB 15 cm. Maka cari FE-nya pakai rumus Pitagoras. Ini FE ini sisi miring ya, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, berarti rumus Pitagorasnya ditambah. EF kuadrat atau FE kuadrat sama dengan 15 cm kuadrat ditambah 8 cm kuadrat. Nah, EF kuadrat sama dengan 15 cm dikali 15 cm, 15 kali 15, 225 cm kali cm, cm kuadrat, jadi 225 cm kuadrat. Yang ini 64 cm kuadrat. 8 dikali 8, 64. Nah, ini jadinya. Kemudian tinggal ditambahkan 225 cm kuadrat ditambah 64 cm kuadrat, jadinya 289 cm kuadrat. Nah, ini masih bentuk kuadrat, EF-nya di sini tidak kuadrat kan, berarti diakarkan jadinya. Jadi EF sama dengan akar dari 289 cm kuadrat. Nah, ini belakangnya 9, ini 15. Berarti ini pasti lebih dari 15 ya. Ini 8, ini 15, ini lebih dari 15. Jelas kalau lebih dari 15 lebih dari 8 ya. Berarti yang belakangnya yang lebih dari 15, belakangnya 9. Perkalian 7, 7 kali 7 49. Berarti belakangnya 7. Yang belakangnya 7, 17. Nah, kita coba 17 kali 17. 17 kali 17 itu 289. Nah, berarti benar. EF sama dengan 17 cm. Ini dapat sekarang EF-nya 17 cm. Nah, udah. Tinggal kelilingnya tinggal ditambahkan semua. Keliling sama dengan AD-nya 20. DC-nya 20, CF-nya 5 cm, FE-nya yang tadi dapat, EF itu FE ya, 17, dan EA tadi, EA ini EA 28, jadinya ya 8 dengan 20, 28.
tambah 28. 20 tambah 20 40 tambah 5 45 tambah 17 62 tambah 28 90. Nah, jadi keliling bangun tersebut adalah 90 cm. Jawabannya D berarti ya. Jawaban adalah D. Nah, itu untuk nomor 9, bangun datar terdiri dari 2 bangun persegi dan segitiga. Mudah-mudahan dimengerti. Kemudian nomor 10, yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku adalah, nah, untuk mengetahui sebuah segitiga itu termasuk segitiga siku-siku atau bukan, tinggal pakai rumus ini, rumus Pythagoras ya. Kalau hasilnya sama, maka itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kita akan coba semua, kita buktikan semuanya ini. Walaupun misalkan sudah ada yang ketemu segitiga siku-siku, tapi kita cari semuanya aja ya, supaya bisa mengetahui jenis segitiga dari masing-masing pilihan yang ada di sini, pilihan ganda. Pertama yang A. Nah, ini ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pilih dulu angka yang paling besar di antara ketiga angka yang ada. Nah, di sini 17 cm yang paling besar angkanya, dipisahkan sendiri. Kemudian kedua yang lainnya ditambahkan. Kuadratkan dulu, kemudian ditambahkan. 17 cm kan ini nih, 17. Oh, ini nih, 8, 15, 17. Sebenarnya ini ya, 17, 15, 8 ini sudah segitiga siku-siku. Nah, jadi sebenarnya jawabannya udah A tuh, dari ketemu nomor 9. Kita buktikan ya. 17 cm kuadrat berarti 289 cm kuadrat. Ini 15 dengan 15 yang ini ya, 225 cm ditambah 64 cm. 289 cm ini tambahkan 289. Hasilnya tentu saja sama. Nah, kalau hasilnya sama berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku adalah yang A. Nah, kita akan mencari yang sisi yang pilihan yang lain ya. Termasuk yang B itu, yang C, yang D itu termasuk segitiga apa. Nah, yang B juga sama ya. Pisahkan angka yang paling besar sendiri di sini 15 cm. 15 kali 15 225 cm kuadrat, ini 100 dengan 100 ya. 10 kali 10 kan 100. 225 cm. Ini 100 tambah 100 200. 225 itu jelas lebih besar atau lebih dari 200. Nah, berarti kalau lebih dari itu adalah segitiga tumpul. Nah, jadi 10 cm dan 15 cm itu adalah termasuk segitiga tumpul. Kalau digambar ini, kalau digambar ya, sesuaikan dengan apa? Dengan satuan-satuannya akan menjadi segitiga tumpul. Kemudian yang C yang paling besar angkanya 12 cm dipisahkan, yang sisanya yang ini. 12 kali 12 itu 144 cm, yang ini 100, jadinya yang ini 64. 144 cm, yang ini 100 tambah 64 164. 144 cm kuadrat itu jelas kurang dari 164 cm kuadrat. Jadinya kalau kurang dari adalah segitiga lancip. Jadi yang C termasuk segitiga lancip. Kemudian yang D, yang dipisahkan 11 cm, angka yang besar. 11 kali 11 121. 21 cm, 36 cm ya. 6 kali 6 36, 8 kali 8 64. 36 tambah 64 itu 100. Jadi 121 cm kuadrat dibandingkan dengan 100 cm kuadrat. Lebih dari apa kurang dari apa sama? Tentu saja lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti termasuk segitiga tumpul. 6, 8, dan 11 termasuk segitiga tumpul. Nah, yang ditanya tadi udah jelas ya, jawabannya adalah A, segitiga siku-siku, karena sama dengan
Nah, itu soal yang mudah ya untuk soal nomor 10. Kemudian kemudian soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini adalah soal sudut pada segitiga. Pertama kita lihat ini sudut. Nah, ini sudut ABD dan DBC itu membentuk sudut lurus ya. Jadi ABD dan DBC itu membentuk sudut lurus. Jadi terbentuk sudut ABC, jadi sudut lurus. Sedangkan sudut lurus itu berjumlah atau besarnya 180 derajat. Jadi kalau ini dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi sudut ADC ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Sudut ABD sendiri adalah 5x dikurangi 10 derajat. Kemudian sudut DBC 40 derajat. Sama dengan 180 derajat, ini tinggal turun saja. Kemudian ini ditulis kembali, kurungnya kita hilangkan. Nah, kemudian kita selesaikan. Yang diselesaikan tentu saja yang ini nih. Ini karena ini ada variabel, ada huruf X, tidak bisa diselesaikan dengan ini. Yang bisa ini. Min 10 tambah 40. Itu 30 ya. Jadinya plus. Jadi 5X tambah 30. 30 derajat tentu saja di sini. Sama dengan yang ini 180 derajat. Sekali lagi ini tidak bisa ditambah, jadi jangan ditambah karena berbeda jenis. Ini ada variabelnya, ada huruf X-nya, ini tidak ada. Nah, ini pindah ruas namanya, pindahkan, berarti di sini tinggal 5X sama dengan 180. Nah, ini pindah ruas itu berarti pindah tanda juga, berubah tanda, positif jadi negatif. Jadi dikurangi 30 derajat. Nah, 5X sama dengan, nah ini berarti berapa? 150 derajat, tinggal dikurangi saja kan. 180 diambil 30, 150. Kalau sudah begini tinggal diapakan? Ya tentu saja tinggal dibagi. X sama dengan 150 dibagi dengan 5 ya. 150 derajat yang ini dibagi 5. Yang itu. 150 dibagi 5 ya 30. Jadi 30 derajat. Kok nggak ada jawabannya? Kenapa tidak ada jawabannya? Karena pertanyaannya bukan nilai X. Pertanyaannya bukan nilai X. Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Sudut EDC. Sudut EDC. Nah, ini 2X tambah 25 derajat. Sudut EDC sama dengan ini ya, 2X tambah 25 derajat, 2X tambah 25 derajat. X-nya diganti oleh 30. X-nya diganti oleh 30, maka sudut EDC sama dengan 2 kali 30 nih. X diganti oleh 30 derajat. 2 dikali 30 derajat ditambah 25 derajat. 25 derajat yang di sini ya, dari asalnya. 2 dikali 30 ya 60. 60 derajat ditambah 25 derajat. 60 derajat ditambah 25 derajat, 85 derajat. Nah, jawabannya C ada ya. Ada 85 derajat. Jawabannya C. Soal nomor 11, begitu cara penyelesaiannya. Kemudian soal nomor 12, perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, kalau kita lihat ini, kalau misalkan kita lihat ini, kalau ditambah, tambahnya berbeda-beda ya, berubah-ubah. Ini tambah 6, kemudian tambah 8, kemudian tambah 10, kemudian tambah 12. Bisa saja sama kita kemudian ditambahkan 14. Kemudian ditambahkan 16, kemudian ditambahkan 18. Cuma ini harus butuh ada 19 langkah seperti itu. Jadi boleh kalau misalkan kecil boleh ditambah-tambahkan juga bisa ya. Atau dengan cara lain kita lihat. Ini ternyata polanya seperti ini. Ini kan pola ke-1 6, pola ke-2 12, pola ke-3 20, pola ke-4 30, pola ke-5 42. Ternyata pola ke-1 itu 2 kali 3. 2 kali 3 kan jadi 6. Pola kedua 3 kali 4.
Pola ketiga 4 kali 5. Pola keempat 5 kali 6. Pola kelima 6 kali 7 tuh. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 19 20 21 berarti ya. 20 kali 21. Jadinya 420. Jadi jawabannya adalah B. Nah, itu yang dibahas di channel Mandi Bahtiar bagian ketiga soal nomor 9 sampai nomor 12. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, dan juga bagi adik-adik siswa-siswi, terutama siswa-siswi MTS ROC 2 yang akan melaksanakan ujian madrasah. Semoga bisa ya, semua ujiannya bisa dilaksanakan, maksudnya mengerjakan dengan mudah ya. Dan bagi matematika juga ya, yang ini dipelajari kembali ya, dipelajari dan kemudian dicoba sendiri ya, dicoba sendiri dengan tanpa melihat jawabannya. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.